Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farida Farha, mahasiswa pendidikan khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sosial masyarakat Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi kebantenan yang diampu oleh Ibu Istinganatul Nuruliyah EMPD. So, kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang demografi. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Demografi wilayah Banten. Banten sendiri merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang letaknya sangat strategis. Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Wilayah Banten terletak di Pulau Jawa, posisi Selat Sunda yang terletak di antara Provinsi Lampung atau Sumatera dengan Banten atau Jawa. Banten merupakan salah satu alternatif jalur penghubung antara Samudra Hindia atau Indonesia dengan Samudra Pasifik. Banten yang terletak di daerah paling ujung barat Pulau Jawa memiliki luas wilayah 8.800,83 km, terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, dan 2 kota, yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Wilayah Banten sendiri dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara terdiri dari daratan rendah subur yang merupakan persawahan dan perkebunan serta tanah partikelir, dan di bagian selatan terdiri dari pegunungan dan hutan. Provinsi Banten sendiri telah memasuki fase bonus demografi. Hal itu dikatakan Siti Masrifah, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Banten 3. Sebab, dari 12,4 juta penduduk Banten di tahun 2017, 68,53% adalah penduduk usia produktif. Artinya, jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten memproyeksikan jumlah penduduk Provinsi Banten pada 2019 akan mencapai 12,96 juta jiwa, dengan komposisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6,6 juta jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 6,3 juta jiwa. Dari hasil pengambilan dan inventarisasi data-data mengenai demografi dari masing-masing wilayah kabupaten, luas wilayah Provinsi Banten dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Luas wilayah Provinsi Banten sebesar 878.400 hektar. Secara administratif, wilayah Banten terdiri dari beberapa daerah kabupaten, kota madya, kecamatan, perwakilan dari kecamatan, dan desa-desa. Untuk mendapatkan suatu gambaran yang lebih jelas dan pasti, maka administratif wilayah Banten terdiri dari daerah administratif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, struktur sosial masyarakat Banten. Sistem sosial masyarakat Banten. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem sosial yaitu semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial.
Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah atau Faletehan tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik, karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial, masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten atau Tumpang Lima dan bangunan gapura-gapura Kaibon di Banten. Di samping itu juga, bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardil orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Pemerintahan Banten di Jawa Barat menggunakan aturan dan hukum Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya hidup secara teratur. Banyak orang India, Arab, Cina, Melayu, dan Jawa yang menetap di Banten. Mereka semua berkumpul dan membuat perkampungan sesuai dengan nama asalnya. Misalnya, Pekojan, perkampungan orang Arab; Pecinan, perkampungan orang Cina; Kampung Melayu, Kampung Jawa, dan sebagainya. Di Banten terdapat orang keturunan Madura. Mereka adalah pelarian dari Madura yang meminta perlindungan ke Banten karena tidak mau tunduk kepada Mataram. Selanjutnya, struktur sosial masyarakat di Banten. Struktur masyarakat Banten dari beberapa catatan orang asing yang mengunjungi Banten pada masa Kesultanan menggambarkan struktur masyarakat Banten digolongkan pada 4 golongan, yaitu golongan raja dan keluarga, menduduki status sosial yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena fungsi dan jabatannya merupakan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Yang kedua, golongan elit, yaitu kelompok yang memiliki status sosial tinggi karena mereka jabatannya seperti bangsawan Mangkubumi, menteri, laksamana, senopati, ulama, tumenggung, dan syah bandar. Yang ketiga adalah golongan bukan elit, seperti para pedagang, nelayan, tentara, petani, seniman, dan pejabat rendahan. Golongan yang terakhir yaitu golongan budak, yaitu golongan yang tidak mampu membayar utang. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, tahun 1998, di Banten dapat dilihat pula pengelompokan pemukiman menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama pengelompokan atas dasar ras dan suku yang terdiri dari Kebalen, pemukiman orang Bali; Karoya, pemukiman orang Koga dari India; dan Karangantu, pemukiman orang asing lainnya. Yang kedua, pengelompokan atas dasar keagamaan yang terdiri dari Kapakihan, pemukiman kaum ulama; dan Kasunyatan, pemukiman orang suci. Yang ketiga, pengelompokan atas dasar sosial ekonomi, yaitu Pamarican, tempat penyimpanan lada; Pabean, tempat menarik pajak; Pajaringan, tempat pemukiman nelayan; Pasulaman, tempat mengrajin sulam; Kagongan, tempat membuat gong; Pamaranggen, tempat membuat keris; Pawilahan, tempat kerajinan bambu; Pakawatan, tempat membuat jala; Pratok, tempat membuat obat; Kepandean, tempat pembuatan alat-alat senjata. Yang terakhir, pengelompokan atas dasar status dalam pemerintahan dan masyarakat, yang terdiri dari Kawangsan, tempat pemukiman Pangeran Wangsa; Kaloran, tempat pemukiman Pangeran Lor;
Kawiragunan, tempat pemukiman Pangeran Wiraguna. Kapurban, pemukiman Pangeran Purba. Kabatenan, pemukiman pejabat pemerintah. Kamandalikan, pemukiman Pangeran Mandalika. Keraton, pemukiman Sultan dan keluarganya. Dan Kesatrian, pemukiman tentara. Pembahasan terakhir yaitu struktur sosial Banten ditinjau berdasarkan periodisasinya. Dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama masyarakat Banten pra-Islam, yang kedua masyarakat Banten pada masa Kesultanan, yang ketiga masyarakat Banten masa kolonialisme, yang terakhir masyarakat Banten pada masa kemerdekaan. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, jangan lupa share, komen, like, and subscribe channel aku, Farida Farah.